Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqaqul maqasid wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis akad pagi rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa iman serta Islam. Dan tentu hari ini nikmat berikutnya yang juga tidak kalah penting adalah hadirnya kita di tengah bulan Ramadan. Karena tidak setiap orang yang hadir ternyata bisa mendapatkan fadilah bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, bicara masalah Ramadan mungkin sudah sering dengan tapi setiap dibahas selalu ada yang baru. Karena apa? Ya saking luar biasanya bulan Ramadan. Dan memang Ramadan itu didesain, disyariatkan khusus untuk kita. Jadi Ramadan itu bukan kurban. Berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan itu sejatinya bukan kurban, fasilitas. Karena Allah mengutamakan kita dibandingkan umat-umat yang lain. Maka hari ini saya akan mencoba menyampaikan kepada penjenengan fadilah dari bulan Ramadan. Ayatnya saya yakin penjenengan sudah hafal semua. Jadi Allah menyampaikannya di surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, jadi perintahnya menggunakan istilah amanu. Amanu itu fi'il madhi. Dan yang namanya orang bekerja itu kan dinamis. Ada kalanya yang naik, ada kalanya turun. Jadi aman itu maknanya orang yang dalam kondisi sedang melakukan aktivitas keimanannya. Maka yang terkena perintah ini semua yang beriman, tidak peduli imannya sedang kuat atau imannya sedang turun. Dan tentu harapannya dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, imannya berangsur-angsur menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Allah mengatakan kutiba 'alaikumusiyam, sudah ditetapkan, sudah disyariatkan atas kalian perintah yang melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti juga sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun,
supaya kalian ketika sungguh-sungguh melakukan puasa ini sesuai dengan ketetapan yang ada, maka Allah akan berikan kepada kalian kemampuan melakukan perbuatan takwa. Fikirnya mudhari, present continuous. Jadi mulai sekarang sampai yang akan datang. Tentu ketika kita puasanya memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, menarik kita mesti mendalami apa sesungguhnya definisi takwa. Karena yang ditujukan perbuatan takwa, sehingga dengan melakukan perbuatan takwa maka kita akan mendapat predikat sebagai orang yang bertakwa, muttaqi. Dan ketakwaan ini adalah level tertinggi dari manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka tentu kita perlu memahami apa itu definisi takwa, sehingga dari situ kita jadi paham apa yang dituntut dari kalimat takwa. Saya mengambil yang paling lengkap ini definisinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan takwa itu adalah yang pertama al-khauf min al-jalil, takut kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian al-amal bitanzil, beramal dengan yang diturunkan. Maksudnya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-qana'atu bil qalil, qana'ah merasa puas, merasa cukup dengan yang sedikit. Kemudian yang terakhir istidadu yaumil rahim, bersiap-siap menghadapi hari berindah. Nah, kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Dan ini erat sekali hubungannya dengan bulan Ramadan. Al-khawf min al-jalil ini adalah kuwatul ghayah, kekuatan tujuan, kekuatan motivasi. Dan Bapak Ibu sekalian, satu hal yang menyebabkan manusia itu bisa memaksimalkan semua potensi yang dia miliki itu ketika muncul rasa takut. Rasa takut itulah yang menyebabkan manusia itu maksimal mendaya gunakan semua yang dia miliki. Orang takut mati, maka ketika ada sakit sedikit bingung boleh ubah, apalagi sakitnya agak berat. Ini itu terbundi malah boleh kira-kira kerungu tombol ini itu kan Jakarta di Ciparani ya, Jakarta. Coro mampu harus ke Singapura di dalam Singapura. Sudah tidak dihitung lagi pengorbanan yang harus dikeluarkan. Inilah kuwatul ghayah, kekuatan motivasi. Dan seorang mukmin itu ghayahnya, tujuannya, motivasinya hanya Allah Ta'ala. Tentu mengawalinya dengan rasa takut. Ini masih level awal. Nanti akan meningkat kemudian ketika kemudian dia sudah membiasakan diri melakukan aktivitas tersebut, muncullah perasaan cinta. Kalau dasarnya cuma takut itu melaksanakannya ada unsur keterpaksaan di sana, tapi tetap maksimal karena takut. Tapi ketika sudah dari perasaan takut itu muncul perasaan cinta, maksimalnya tetap
tetapi ada kenikmatan ketika kita menjalankannya. Dan itulah sesungguhnya salah satu di antara yang dituju oleh bulan Ramadan. Maka Ramadan itu kan secara bahasa maknanya itu kan panas yang menghanguskan. Ramadan, Ramadan itu panas yang amat sangat sehingga menyebabkan sesuatu itu menjadi hangus. Maka di masa Umar bin Khattab dulu pernah paceklik sampai semua hal yang ada di kota Madinah itu berwarna abu-abu. Mergo gosong panasan, paceklik panjang. Maka tahun itu disebut sebagai Amil Ramadan, bulan abu-abu, tahun abu-abu. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kalimat panas itu kan sudah tidak menyenangkan. Orang takut dengan panas, apalagi panas itu membakar, menghanguskan. Karena memang awal yang dituju adalah tadi bagian masih awal-awal atau masih belum kokoh betul keimanannya. Setidaknya dengan rasa takut yang dimiliki, dia akan memaksimalkan potensi diri yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Hikmah keduanya apa? Untuk meningkatkan kualitas diri. Itu kan perlu perlakuan, perlu dalam petik bahasanya rekayasa. Tanah lempung itu ketika baru diambil dari sawah, diadai keranjang, dibawa ke pasar, kira-kira ada yang beli apa enggak? Enggak ada. Kalaupun ada yang beli, harganya sama sekali tidak bernilai. Tapi ketika tanah tadi diolah, kerikilnya dikeluarkan, kemudian dikasih air, diuleni saksukupi, dicetak, kemudian dijemur, jadi bakar, dijual harganya naik, lebih bernilai, kena panas matahari, kemudian dimasukkan ke tungku, diparingi berambut atau diparingi kayu, terus dibakar, harganya lebih naik lagi. Sinar matahari dengan api dari tubuh panas mana? Panas api itu ternyata Bapak Ibu, ketidaknyamanan kalau kita boleh mengatakan, suhu yang lebih tinggi menghasilkan produk yang lebih bernilai. Sekarang bayangkan lagi, ketika tanah itu lebih diolah lagi, mulai lebih tenang, dicetak jadi genteng, nilainya lebih tinggi lagi. Ketika dirubah, diolah lebih teliti lagi, jadi keramik, suhu yang dibutuhkan untuk membakar jauh lebih tinggi, tapi harganya, nilainya juga lebih tinggi. Nanti kalau lebih canggih lagi pengolahannya, sehingga dia menjadi material keramik nomor 1, digunakan untuk melapisi pesawat ulang-alik SpaceX kalau sekarang yang lagi top itu harganya tidak lagi per kilogram, harganya itu hitungannya sudah per gram, ukurannya per milimeter persegi, amat sangat mahal. Maka itulah kenapa ada satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan, dan pada bulan itu disyariatkan kita untuk berpuasa. Hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang mukmin. Maka goalnya adalah supaya kita
diberikan taufik oleh Allah karena kesungguhan yang kita lakukan, bisa melakukan perbuatan takwa sehingga akhirnya layak mendapatkan predikat muttaqin. Maka kita semua paham derajat manusia dalam pandangan Allah Ta'ala ditentukan oleh tingkat ketakwaannya. Inna akramakum indallah atqakum. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita mengisi bulan Ramadan? Ini fasilitas yang luar biasa Allah sediakan untuk kita semua. Sebagiannya menganggap Ramadan itu ya biasa-biasa saja. Tahun depan masih ketemu lagi, begitu kata mereka. Padahal siapa yang menjamin tahun depan masih hidup? Maka sesungguhnya ini adalah kesempatan yang memang disediakan Allah untuk kita semua. Kemudian berikutnya al-amal bitanzil, beramal dengan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Turun kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya namanya beramal itu, beribadah itu tidak ada inovasinya. Semua harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para ulama yang memang terpercaya. Itulah cara kita beribadah. Tidak ada inovasinya, tidak ada. Urusan agama itu tidak ada inovasi. Harus ikut. Jadi muttabi'in, orang-orang yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan di Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, penjenengan bisa merasakan sendiri saat mana penjenengan itu lebih mudah beribadah, saat Ramadan atau di luar Ramadan. Maka tentu akan lebih mudah ketika kita beribadah pada bulan Ramadan. Salah satunya karena memang keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Dan semakin kita sungguh-sungguh melakukan, insya Allah akan semakin banyak kita bisa melakukan amal yang lain yang mungkin di bulan-bulan kita tidak bisa mengerjakan. Maka Ramadan itu kata Nabi disebut sebagai syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang agung, bulan yang barokah. Keagungannya kita sudah paham. Orang yang ibadah di sana, maka balasannya tidak ada bandingannya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan ada satu malam kata Nabi, syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. 83 tahun. Itu keagungannya sampai seperti itu. Maka kalau tidak sungguh-sungguh ibadah, rugi betul. Kata Nabi, insalah rugi, kata Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika orang sungguh-sungguh, dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Berkah itu nomor. Orang sering berpikir berkah itu kan sesuatu yang enak-enak, dan ukurannya masih materi. Badannya sehat, duit oke, kata duit, sawahnya obo, rumahnya megah, nek perlu ramu siji, sawah pirang-pirang, mesti nek dipikir barokah mesti begitu. Padahal barokah itu maknanya kata para ulama lumu wa ziyadah, persis seperti makna zakat, bertumbuh bertambah. Apa yang bertumbuh? Imannya. Apa yang bertambah? Amal solehnya. Maka yang jenengan wajib jago manten. Kalau kita mendoakan bagaimana doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa
kondisi yang enak, yang nyaman, duitnya akeh, karirnya bagus, badannya sehat, punya anak yang banyak dan seterusnya. Wa barokah alaika, tapi tetap barokah meskipun hidupmu susah. Terus barokah itu ukurannya bukan materi, barokahnya itu ukurannya taat. Maka ulama mengatakan barokah itu dari kata barkun, unta pada saat siang, duha yang akhir, panas di tengah badan gurun, dia minum air sampai kenyang, baru pun dekem boten ubah niku jenenge barkun. Meskipun suasananya panas ataukah di bawah pohon yang rindang, mungkin di lubung laler, tidak penting. Tapi yang penting dia tetap di posisinya, tidak bergerak apapun kondisi yang ada di sekitarnya. Itulah barokah. Maka ketika seorang diberikan nikmat yang banyak, hartanya melimpah, tetap taat, itu barokah. Dari musim gulai. Cuma kita tidak tahu takdir kita masing-masing, termasuk pulau jenengan ini cocok itu dari wong sugih atau wong melarat. Ngenter yang itu potongan jahitan cocoknya sugih di sugih mawon. Ya potongan jahitan itu malah cocok sugih di bukan sugih. Ini pun disyukuri mawon yang penting tetap taat. Tapi ketika suasananya tidak nyaman, gimana? Banyak masalah. Apalagi kalau ada awal dimusuhi orang misalnya, ini tetap taat. Itulah barokah. Dan semua itu bisa didapatkan ketika kita banyak mengkonsumsi, melaksanakan perintah syariat. Maka barokah itu secara bahasa maknanya berkah. Berkah itu telogo. Telaga itu isinya air, dan air itu menariknya menurut Ustaz Hadi Hidayah dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah syariat. Karena syariat itu memang menghidupkan, sebagaimana air menghidupkan tanaman. Dan ketika orang sungguh-sungguh melakukan amal kebaikan, maka dia akan meningkat kemampuannya melakukan amal-amal yang lain yang lebih berkualitas. Barokah itu menarik dari kalimat birkah itu, Bapak Ibu. Nanti bisa dibuka di kamus. Birkah itu maknanya gunung berapi. Kawah gunung berapi. Gunung berapi isinya magma, lava, lahar, panas, energinya besar. Sehingga sampai bisa dibikin pembangkit listrik. Artinya apa? Orang yang diberikan barokah oleh Allah Ta'ala, maka di dalam dirinya akan muncul kekuatan yang besar, energi yang besar. Untuk apa? Melakukan sekian perbuatan takwa. Dan itu insya Allah kita akan dapatkan ketika kita sungguh-sungguh melaksanakan siang di bulan Ramadan. Bukan cuma tidak makan, tidak minum pada saat siangnya, tapi kita ikhtiarkan untuk terus menambah ketaatan kita dengan sekian banyak amalia yang memang disyariatkan di dalam Islam, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-amalu bitanzil. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Kuwatul loyah, kuwatul manhaj. Sebelum sampai ke sana masih ada satu. Al-qana'atu bil qalil. Ini ujian zaman akhir itu salah satu ini. Qana'ah dengan yang sedikit. Ibu-ibu itu sangat qana'ah bukan oleh yang sedikit. Insyaallah. Apa bunyinya? Ini kelak zaman efisiensi. Yang namanya efisiensi itu sembarang serba sidik. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu qanaah. Qanaah itu merasa
puas, merasa puas. Bukan namun sekedar merasa ibu, merasa puas dengan yang sedikit. Saat ini Ramadan itu ngajari itu nopo boten. Siangnya kita tidak makan dari subuh sampai maghrib. Hal yang di bulan lain halal boleh dikerjakan, makan dan minum. Tapi untuk Ramadan diharamkan bagi mukmin yang memenuhi persyaratan untuk makan, sekalipun yang dimakan barang halal, ketika waktunya subuh sampai maghrib. Kulo jenengan itu diajari kersane saged terbiasa dengan yang sedikit. Maka kadang yang agak salah, betul kok salah total betul, kira tepat khususnya untuk yang sudah dewasa. Ini kuliah buku terus di ini. Kan biasanya harus mengeluh Ramadan itu inflasi meningkat, barang-barang dados larang. Ini ku jadi salah Ramadan atau salah diri. Napa enten iftar niku kudu kola, ya. Lawe kudu sing amis-amis. Boten enten tuntunan niku, boten enten kadang Nabi niku boten enten hadise nek buka ngangge kambing, ayam, apa sapi, unta boten. Iftarnya nanti dengan apa? Sing mesti itu dengan air, sing mesti seringnya ditambah dengan kurma. Kalau ada dengan runtok pun runtok. Bukan itu sing makanan sing nopo nasi biryani itu tadi dia. Asli Arab itu nasi mandi. Bukan itu. Pedus untuk siji boten. Nah, bahwa di kita ada tradisi seperti itu tidak sepenuhnya salah, asal tidak paham maknanya. Maknanya apa? Ngajarkan khususnya ke anak-anak kita yang memang akalnya belum sampai, supaya mencintai bulan Ramadan. Nah, sayangnya hari-hari ini pesan itu kan tidak sampai. Nek zaman pulau jenengan, insya Allah jenengan coba ingat-ingat dari zaman kesehatan. Ramadan itu senang mau senang pameran loket untuk gratis. Saja niatnya itu supaya mencintai Ramadan, sehingga sungguh-sungguh di dalam melaksanakan amaliyahnya. Nah, hari ini hal yang kemudian menjadi wasilah atau sarana dijadikan tujuan, mungkin salah. Bahwa di bulan Ramadan masa-masa dilebihkan itu supaya senang anak-anak kita, supaya mereka mencintai Ramadan, sehingga dengan cinta itu mereka akan ke depannya ketika hadir Ramadan lagi menyambutnya dengan gembira dan beramal sungguh-sungguh di sana, menjadi karakternya. Kalau Ramadan itu senang beribadah. Sayangnya hari ini motivasi itu hilang. Pokoknya orang yang sekolah itu lakukan. Dan itu sih masalah. Itu jelas dia pikir dulu di sekolah mau. Nah, itu semua apa Bapak Ibu sekalian? Royah yang kuat kepada Allah, manhaj yang mengikuti manhajnya Rasulullah, gaya hidup yang seperti itu. Untuk yang terakhir ini, istiqdadu liyaumir rohis. Istiqdad dari kata iqdad. Iqdad itu persiapan untuk menghadapi apa? Yaumir rohis, hari berindah. Sebelum saya sampai ke sana, mau cerita soal iqdad dulu. Maka ketika jenengan mendengar
itu untuk menyiapkan kita supaya memiliki kemampuan perbuatan takwa yang kemudian ujungnya kita layak diberi predikat mutakin. Di ayat berikutnya Allah mengatakan ayam ma'dudat, hari-harinya tertentu. Maksudnya apa? Cuma 1 bulan. Terus yang kedua, ya harapannya bagi yang imannya memang masih awal atau Islam masih amatiran, itu tidak terlalu berkeluh kesah, cuma 1 bulan. Tapi kalau didalami Bapak Ibu, makbudah itu dari kata adat, air jaga ditasydid, dalnya 2. Adat itu maknanya bulanan, bisa juga bermakna persiapan. Maka dengan punya anak, punya cucu, kita di pondok tahfiz, syaratnya 10 juz, baru punya 8 juz, dan kita masih belum masuk ya. Tapi nilainya bagus, biasanya ditanti dengan catatan masuk dulu program persiapan dengan target yang jelas. Maka kalau kita menginginkan Ramadan kita sukses, idealnya disiapkan sebelum datang bulan Ramadan. Dihimpun kadung saklipun tengah-tengah Ramadan, mari diniati Ramadan kita untuk dan bagi amaliyah kita seterusnya selepas Ramadan. Terus hakikatnya untuk istidadul yaumir rahil, persiapan sebelum melakukan perjalanan panjang. Yaumil rahil, yaum itu hari, rahil itu maknanya berpindah. Makanya dengan mek lumo, bahasa Arab lumo itu salah satunya nih, kadang disebut dengan ziarah yang lumo, kadang disebut siar. Makanya ditarik ke dalam bahasa Indonesia, siar itu menjadi pesiar, itu bahasa Arab asli itu. Ada lagi yang lagi ngetop hari ini istilahnya rihlah, itu maknanya lumo. Rihlah kalau apa namanya rohil itu meskipun maknanya pelana kuda, pelana itu sesuatu pelana ditumpangi gede jalan itu berikal. Yang dimaknai di sini adalah berpindah, rihlah.